Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimakumullah. Melanjutkan perjalanan di Bilad Al-Haramain, bertemu dengan sebagian para ulama, di mana kita alhamdulillah telah menyebutkan apa yang kita peroleh dari para ulama dalam perjalanan ke Yaman. Maka kemudian kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah pada hari Ahad. Kita tinggal di Makkah pada hari Ahad, atau sejak itu sampai pada hari Rabu di pagi hari. Di hari itu, Rabu pagi hari, kami pun berangkat ke Madinah dan sampai di sana kurang lebih zuhur. Kemudian pada hari itu di waktu Isya, alhamdulillah kita bertemu dengan Syekh Muhammad Ghalib yang dulu pernah ke Indonesia daurah bersama Syekh Abdullah Mar'i di beberapa tempat, di antaranya di Ngawi, di Ambon, di Bandung, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, Syekh Muhammad Ghalib, kita diminta beliau untuk makan malam di rumahnya sambil berbincang-bincang banyak faedah-faedah yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian pada hari Kamisnya kita diajak untuk bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Namun qadarullah, pada waktu tersebut Syekh Abdullah Al-Bukhari i'tizar, tidak bisa menemui karena ada kepentingan pribadi, sehingga di hari berikutnya kita bisa baru bertemu dengan Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian selama kita di Madinah, di esok harinya atau di hari Kamis ketika itu, di hari Kamis di pagi hari, kita mendengarkan di Masjid Nabawi ceramah Syekh Saleh As-Suhaimi. Ya, jadi semasa kita di Masjid Nabawi mengikuti beberapa pelajaran, di antaranya pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Beliau itu adalah salah seorang ulama besar di Madinah yang dulu dosen pasca sarjana di kuliah dakwah, jurusan dakwah dan usuluddin. Wallahu alam apakah sekarang masih atau sudah pensiun, wallahu alam. Nah, Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, beliau dalam ceramahnya atau pelajaran di pagi hari setelah subuh menyampaikan pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah kewajiban menghormati para sahabat Nabi, di mana para sahabat Nabi SAW, beliau punya keutamaan yang besar, mereka punya keutamaan yang besar, dan punya jasa yang besar terhadap kita. Maka sebaliknya, beliau pun memperingatkan dari sikap-sikap merendahkan para sahabat. Dan lagi-lagi para ulama memperingatkan kepada kita bahaya orang-orang Syiah, karena mereka sangat gencar dalam memerangi para sahabat Nabi SAW dengan tulisan dan kata-kata mereka, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Maka beliau katakan untuk berhati-hati dari orang-orang Syiah dan membaca buku-buku mereka. Beliau katakan bahwa diharamkan membaca buku-buku mereka. Di antara buku-buku mereka, buku yang
ditulis yakni Al-Yaqubi, Al-Mas'udi, buku Al-Aghani, dan sebagian buku yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij. Bahkan lebih tegas beliau mengatakan sebagian buku yang ditulis oleh orang yang bukan Syiah ya, yang ditulis oleh bukan Syiah tapi mengikuti mereka. Dengan tegas beliau mengatakan, dan saya dengan bikulli sarahah melarang membaca bukunya Sayyid Qutb. Ya, beliau dengan tegas menyebut nama itu di Masjid Nabawi, dan beliau katakan aquluhu bikulli sarahah wa adinullah bihi. Kenapa seperti itu? Kata beliau, haram membaca buku-buku dia di mana memuat banyak penyimpangan-penyimpangan, di antaranya celaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan celaan terhadap sebagian anbiya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya dikatakan oleh Sayyid Qutb sebagai orang yang emosional. Apakah pantas seperti ini dikatakan terhadap seorang nabi yang Allah katakan wa kana 'indallahi wajiha, seorang nabi yang dikatakan bahwa punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi oleh Sayyid Qutb dikatakan asabiyul muzaj, seorang yang emosional. Beliau tegas mengatakan jangan dan diharamkan membaca buku-buku tersebut, terkhusus apalagi Adalah Al-Istimaiyah dan buku-buku yang lain yang memuat penyimpangan-penyimpangan. Lalu beliau sebutkan beberapa penyimpangan Sayyid Qutb. Beliau katakan saya tidak mengkafirkan dia, tapi ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam bukunya yang membuat kita tidak boleh membaca buku-buku dia. Beliau pun menyampaikan sebuah athar dari Ats-Tsauri rahimahullah, imtahinul mu'minin bi khali Rasulullah Muawiyah. Ujilah orang-orang itu dengan paman Rasulullah yaitu Muawiyah. Kalau kita ingin tahu seseorang bagaimana kedudukan dia terhadap Nabi, terhadap para sahabatnya, diuji bagaimana sikap dia terhadap paman Rasulullah, khal Rasulullah Muawiyah. Kalau orang mencintai Muawiyah, ini tanda baik. Tapi kalau orang membenci Muawiyah, itu tanda bahwa dia terpengaruh oleh orang-orang Rafidhah atau juga orang-orang Syiah, Khawarij. Ahibati billah rahimakumullah, Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah juga memberikan kepada kita faedah seputar fitnah ini lagi. Ya, gerakan-gerakan revolusi yang terjadi ini, beliau katakan bahwa hampir setiap pelajaran mesti ditanya masalah ini, dan beliau telah merinci masalah ini, namun beliau akan sebutkan dengan ringkas. Kata beliau sedikit faedah-faedah yang terkait dengan masalah ini yang beliau sebutkan, bahwa mudzaharah, demonstrasi yang seperti itu adalah muharram, satu yang diharamkan. Ini adalah mabda' masuni Yahudi, ya, suatu dasar pemikiran yang dimunculkan oleh orang-orang Yahudi, Masuni, orang-orang Zionis, Masuni. Dan tidak ada yang melakukan kecuali orang-orang yang jahil dan punya kepentingan seperti yang beliau akan sebutkan nanti. Nah, beliau pun memperingatkan hati-hati dari fatwa-fatwa orang-orang yang membolehkan, karena ternyata baik di negeri Arab ataupun di luar, atau di Saudi Arabia lebih khusus, atau di luar Saudi, ada orang-orang yang mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Kata beliau bahwa orang yang mendukung itu, jangan heran, mereka telah berfatwa yang lebih daripada itu, menghalalkan riba, menghalalkan musik, dan berbagai macam hal yang diharamkan, mereka fatwakan untuk dihalalkan. Apalagi ini. Maka hati-hati, jangan terpengaruh oleh fatwa-fatwa seperti itu. Beliau katakan bahwa berdemo seperti itu sampai pun di negeri orang kafir tidak boleh. Kata beliau, bukan hanya di negeri muslimin. Alladhi alaihi al-muhaqqiqun wa ahlul ilm an al-mudhaharat wal i'tisamat hatta fi biladil kufr muharram. Kata beliau, yang dipegangi oleh orang-orang ahli tahqiq, para ulama, para peneliti ahlul ilm, bahwa mudhaharat, berdemonstrasi,
i'tisamat, mogok seperti itu, mogok kerja, mogok makan. I'tisamat ini walaupun di negeri kafir haram, tidak boleh. Karena ini yadur. Nah, di negeri kafir kalau kita bisa mengambil hak kita dengan baik, ambil. Kalau tidak, sabar, kata beliau. Ya. Dan subhanallah, mereka menghendaki terjadinya kekacauan seperti ini di Saudi Arabia. Kata beliau, walakin Allah sallam, tapi Allah menyelamatkan. Justru di Saudi Arabia tambah erat hubungan antara rakyat dan rajanya, antara ulama dengan raja, antara ulama dengan masyarakat, tambah erat. Sehingga berbagai macam upaya gagal dilakukan mereka, bahkan ditegaskan oleh koran-koran atau media massa kafir sendiri. Mereka mengakui kegagalan mereka dalam melakukan kekacauan di Saudi Arabia. Alhamdulillah. Dan ini untuk mengingatkan kita, saya sendiri dan kita semua, sepantasnya kita ini mendoakan Saudi Arabia. Jangan lupakan pada doa-doa kita semua untuk mendoakan Saudi Arabia. Ini satu-satunya negeri Islam yang betul-betul berhukum dengan hukum Islam. Walaupun kita tidak mengingkari adanya kekurangan, tapi ini betul-betul daulah Islamiyah yang memperjuangkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan muslimin sangat mendapatkan banyak faedah dari sana, termasuk musuh-musuh Saudi Arabia yang muslimin, yang musuhi Saudi Arabia. Sebetulnya mereka tidak lepas dari kebaikan-kebaikan Saudi Arabia. Ya, Quran yang mereka baca banyak dari cetakan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ibadah haji yang mereka tunaikan, umrah yang mereka tunaikan, sangat difasilitasi dengan begitu mudah oleh kerajaan Saudi Arabia. Seandainya, wallahu alam, dalam perhitungan kita, seandainya pengurusan haji itu diurusi oleh negara lain, walaupun berbagai negara mungkin tidak akan bisa memfasilitasi seperti yang difasilitasi oleh kerajaan Saudi Arabia saat ini. Kita lihat bagaimana tempat lempar jumroh sekarang bahkan dibikin kereta api, ya, dari Arafah sampai ke Mina, sampai ke Makkah, bahkan semuanya demi kemudahan jemaah haji. Tenda-tenda, fasilitas, berbagai macam fasilitas, sulit dihitung, sulit dinilai. Semuanya itu dilakukan demi kenyamanan ibadah haji yang dilakukan oleh muslimin dari seluruh dunia. Ya. Para ulamanya memberikan bimbingan-bimbingan ikhlasillah ta'ala, membagikan buku-buku gratis, Quran gratis, dan berbagai macam sumbangan-sumbangan. Adanya berita-berita sekarang yang menyudutkan Saudi Arabia dengan adanya sebagian oknum di Saudi Arabia terkait dengan TKI, TKW yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyudutkan Saudi Arabia. Ini adalah gerakan-gerakan yang zalim. Ya, itu tidak kita ingkari, tapi itu perbuatan oknum-oknum mereka. Namanya orang jelek dimanapun, dan kalau kita hitung kejelekan dan kita bandingkan apa yang terjadi di sana dengan yang terjadi di negeri kita atau di negeri-negeri yang lain, tidak sebanding. Terlalu banyak yang terjadi di negeri lain, dan penindasan, intimidasi, penyiksaan, aniaya dan lain-lain terlalu banyak di negeri yang lain, tapi tidak begitu diekspos, tidak begitu dibesarkan. Giliran terjadi di Saudi Arabia, dibesar-besarkan. Nah, melupakan berbagai macam jasa yang dilakukan mereka terhadap muslimin. Maka kita, ya, saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua, banyak-banyak doakan Saudi Arabia supaya tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, supaya mereka, ya, sabat alal haq, kekurangan mereka Allah Azza wa Jalla perbaiki, dan kebaikan yang ada pada mereka Allah jaga, sehingga insyaallah dengan itu akan terus kita mendapatkan kenyamanan. Nah, termasuk upaya-upaya musuh, mereka memanfaatkan berbagai macam gerakan revolusi ini untuk menggoyah Saudi Arabia. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla selamatkan. Ya. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Hafizahullah bahkan mengatakan al-muzaharah mabda'un kufri. Muzaharah ini suatu teori kekafiran, berasal dari orang-orang mukhattatat Masuniyah, Alamiyah, Yahudiyah. Memang ini sudah diprogram oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan disebutkan dalam protokolat
Ya itu istilahnya begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab brutukulat, ulama Sahyun. Atau di Indonesia apa istilahnya? Ya itu brutukulat orang-orang Zionis Yahudi. Ya sudah terbit mungkin banyak buku itu. Artinya rencana-rencana mereka untuk menghancurkan dunia ini, yang syiar mereka secara zahir yang sering mereka gembar-gemborkan, hurriyah, adalah, musawah, ya, kebebasan, itu yang sering mereka serukan, keadilan, persamaan, hak, ini yang digembor-gemborkan di luar. Tapi syiarnya secara hakiki adalah perang terhadap agama-agama, termasuk lebih utama memerangi Islam. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini, menurut pengamatan para ulama, ini memang sudah direncanakan sejak dahulu, sudah ditata. Ya, upaya-upaya diri mereka untuk mengacaukan muslimin. Di antara yang disebutkan di sana memang program Yahudi tersebut adalah tahyij an-nas ala wulatil umur, memprovokasi masyarakat terhadap para pimpinannya. Ini sudah mukhattat Yahudi, Masuni, Sahyuni, mukhattat perencanaan mereka. Ini Syekh Shalih menyebutkan seperti itu, dan Syekh Utsman As-Salimi juga saya menyebutkan hal ini. Oh, ini memang mukhattat Yahudi. Ahibati billah rahimakumullah, Syekh Shalih menyebutkan sesungguhnya demo-demo seperti ini tidak ada yang mendukungnya kecuali 6 kelompok secara global. Kelompok pertama, negeri-negeri kafir, Yahudi dan Nasrani. Ini yang menabuh genderangnya, yang di belakang memanas-manasi, ngompori. Yahudi, Nasrani, dual kufur, negeri-negeri kafir. Ini golongan pertama. Dan mereka yang bersenang-senang dengan ini. Yang kedua, Rafidhah, Syiah. Dan perannya cukup jelas di sana, di negeri-negeri Arab dalam membuat kekacauan. Yang ketiga, orang-orang Khawarij, Al-Qa'idah, Takfiriyun dan lain-lain yang senada dengan mereka dalam berpemikiran. Yang keempat, Ilmaniyun, Liberaliyun, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Ya. Dan Syekh Shalih mengatakan di antara hal yang cukup unik di sini, ya, dalam gerakan ini bisa bersatu antara orang-orang liberal dengan orang-orang Khawarij dalam satu lembar tanda tangan di Saudi Arabia. Yang sebelumnya mereka saling mengkafirkan, tapi dalam gerakan ini bisa sama-sama menandatangani, ya, gerakan-gerakan ini. Ini lihat bagaimana musuh-musuh Islam. Sangat aneh. Yang kelima, Tullabul manasib wa tullabul karasi, para pencari kedudukan dan pencari kursi. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tatabba'tu man kharaja 'ala al-hukam imma bil lisan aw bis sayf wa wajadtuhum imma tullab malin aw hukmin. Apa yang semakna dengan ini? Syekh Shalih menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa beliau mengatakan, saya teliti orang-orang yang memberontak kepada para penguasa, apakah dengan pemberontakan melalui lisan atau pedang senjata, ternyata aku dapati mereka itu orang-orang para pencari kedudukan dan mencari harta. Mencari kedudukan dan para pencari harta, itu yang ada. Dan kalau kita perhatikan seperti yang dikatakan beliau, itu para pencari kedudukan dan harta, walaupun dengan tameng, seolah-olah memperjuangkan rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, tapi sesungguhnya mereka itu mencari kedudukan. Mungkin orang-orang rakyat jelata niatnya seperti itu, tapi mereka kemudian ditunggangi oleh tokoh-tokoh politik, orang-orang yang punya kepentingan, sehingga seperti itu yang terjadi, rebutan kekuasaan. Yang keenam, al-murtaziqah walladzina yastaduna fil ma'il akir. Orang yang cari maslahat, cari kepentingan, cari apa? Cari duit, ya, mendukung, cari duit. Ya, orang-orang yang mengail di air keruh, yastadun fil ma'il akir, mengail di air keruh. Ini golongan yang Ahibati billah rahimakumullah. Nah, Ahlus Sunnah tentu tidak tergolong dari sini. Ahlus Sunnah terlepas diri dari itu semua. Jadi itu hakikat yang ada, kata beliau.
Ahibati billah rahimakumullah. Satu faedah juga yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Suhaimi, dalil tentang haramnya mudhaharat, berdemo. Beliau katakan dengan tawadhu'nya, para ulama telah menyebutkan dan banyak dalil yang mengharamkan berdemo itu. Ya, demonstrasi yang seperti itu banyak dalil yang menunjukkan haramnya. Tapi saya ingat sesuatu dalil. Ya, kata beliau, ya mungkin para ulama telah mendahului, dan kata beliau, karena saya ini bukan ulama, saya hanya berharap saya ini sebagai tuwailib ilm. Lihat bagaimana tawadhu'nya seorang ulama. Padahal kita katakan tentang beliau seorang ulama besar, tapi beliau mengatakan saya bukan ulama, saya berharap hanya seorang tuwailib, bukan lagi talib, tasghir, tuwailib ilm, murid kecil dari para penuntut ilmu. Nah, beliau katakan saya terbesit dalam benak saya suatu dalil, yaitu hadis Nabi SAW, iyyakum wal julus ala turuqat. Ya, mungkin enggak terbayang oleh kita. Iyyakum wal julus ala turuqat. Hati-hati kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Fa in kana la budda fa'adu tariqa haqqah. Kalau harus maka berikan hak-haknya. Ya, hak-hak ghadul basar, raddus salam, kaful adha, menghilangkan gangguan, ya kan? Menjawab salam, ya, menundukkan pandangan dan hak yang lain, ya. Nah, ini kata beliau, ini dalil menunjukkan haramnya mudhaharat. Sekarang apa yang terjadi? Bukan lagi duduk di pinggir jalan. Duduk di tengah jalan sekarang, berdiri. Dan apalagi i'tisamat, mogok itu bukan lagi jalan. Sekarang di Yaman itu, di daerah namanya Dairi, itu jalannya dibangun tenda-tenda, dibangun WC di situ, tinggal di situ. Padahal Nabi melarang di pinggir jalan saja, nggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau harus berikan hak. Ini orang-orang yang mudhaharat sudah di tengah jalan, ya, melakukan hal seperti itu, yang mogok-mogok kerja, mogok-mogok yang lain tadi seperti itu. Ya. Nabi katakan apa? Haknya kalau seorang mesti duduk di pinggir jalan, menjawab salam. Ya, ghadul basar. Bagaimana mereka mau ghadul basar? Campur aduk laki-laki perempuan berdemo. Saling membantu laki-laki perempuan berdemo. Mana ghadul basar? Mau sambil merem gitu dengan perempuan-perempuan itu. Ya. Itu yang terjadi. Belum lagi kaful adha, menghilangkan gangguan. Justru mereka mengganggu. Ya, perjalanan seseorang terganggu karena apa? Jalan-jalannya dipakai berdemo. Jadi subhanallah hadal fikr. Kita lihat dari sini bagaimana fikirnya Syekh Shalih Al-Suhaimi rahimahullah. Ya, memahami hadis ini, dan subhanallah inilah dinul Islam. Ya, din yang bisa menjawab segala tantangan zaman. Hadis yang seperti itu ternyata ya sangat bisa menjawab problem yang ada di masa ini, di abad ke-20. Berapa ini? 21. Ya. Ini faedah dari beliau hafizallahu taala. Kemudian pada berikutnya, pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat alhamdulillah ba'dal maghrib kita pergi ke rumah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala dengan diantar oleh Syekh Muhammad Ghalib. Beberapa asatidzah pergi ke rumahnya, berkunjung ke rumah beliau. Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah taala juga seorang ulama besar di Madinah. Beliau yakni dengan Syekh Suhaimi yakni dari sisi umur, dari sisi yakni persahabatan sudah lama ya antara keduanya ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri termasuk ulama besar. Walaupun beliau tidak punya, setahu saya, kedudukan seperti apa namanya, kedudukan pangkat-pangkat di daulah. Tidak. Beliau seorang mudarris saja.
mengajar di Masjid Nabawi juga tidak. Tapi beliau ulama yang sangat diakui keilmuannya. Nah, jadi kita jangan salah menilai. Sebagian orang menilai bahwa seorang yang dianggap ulama ketika dia sudah mengajar di Masjid Nabawi. Ada ulama-ulama besar yang tidak mengajar di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ya, ini hal yang perlu kita ingat. Ini perlu saya sebutkan karena di kalangan sebagian salafiyin mulai mau dimunculkan hal seperti itu. Fulan mengajar di Masjid Nabawi, Syekh Fulan, sementara Syekh Fulan tidak mengajar di Masjid Nabawi. Sehingga itu dijadikan patokan untuk bahwa Fulan alim, Fulan bukan alim. Keliru. Sekian banyak ulama besar yang tidak mengajar di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, termasuk Syekh Ubaid Al-Jabi, bahkan Syekh Rabi juga. Ya, sebagian ulama atau sebagian yang mengajar di Masjid Nabawi, tentunya bukan berarti kita menyalahkan orang yang memilih mereka sebagai pengajar di Masjid Nabawi, tidak. Tapi pada kenyataannya mereka, ya, sisi keilmuannya lebih rendah daripada sebagian ulama yang tidak mengajar di Masjid Nabawi. Dan ada sebagian ulama, atau yang artinya yang dianggap sebagai ulama yang kemudian diberi posisi di Masjid Nabawi, ternyata dia memiliki beberapa kesalahan-kesalahan yang cukup berat. Ya, Allah alam, mungkin itu tidak diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Tapi bagi murid atau seorang yang mendengarkan, ya, berdasarkan apa yang diceritakan kepada saya, cukup memiliki kesalahan yang parah. Ya. Artinya di sini mengajar di Masjid Nabawi atau bukan, jangan dijadikan sebagai tolak ukur yang mutlak. Tidak. Senantiasa tolak ukur yang mutlak dalam mengukur ilmu seseorang itu adalah ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, perjuangannya dalam berdakwah, mendakwahkan kebenaran. Itu tolak ukurnya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, khasyatullah. Itu yang jadi tolak ukur. Nah, maksud saya di sini bukan merendahkan pihak-pihak tertentu, bukan. Tapi saya hanya ingin menyadarkan kita semua bagaimana kita memiliki tolak ukur dalam menilai siapa yang alim, siapa yang lebih alim, begitu. Jangan salah. Ya. Dan ingat sekali lagi supaya tidak salah paham, saya menyebutkan ini karena saya melihat adanya sebuah gejala yang dimunculkan oleh sebagian ini untuk menjadikan tolak ukurnya adalah tadi mengajar di Masjid Nabawi atau tidak. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kembali kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala. Kita berkunjung ke rumah beliau, masya Allah, walaupun ulama besar, ya, dan kedudukan yang tinggi yang beliau miliki dari ilmu, amal dan dakwah, tapi subhanallah begitu menghormati terhadap yang lain, menyukai tulabul ilm, menyukai yang mengunjungi beliau. Ya, kita ini siapa? Tapi subhanallah beliau menyambut kita dengan baik. Ya, sedikit kadang bercanda dengan kita. Ya, walaupun beliau seperti itu. Nah, jadi nampak sekali bagaimana keakraban beliau dengan tulabul ilm. Nampak sekali tawadhu beliau dengan tulabul ilm. Di situ alhamdulillah beliau memberikan sebagian faedah-faedah melalui pertanyaan yang diajukan dan nasihat-nasihat beliau. Di antara faedah yang beliau sampaikan kepada kita adalah yakni bicara seputar Jum'iyah Ihya Uturat. Ya, mungkin sebagian kita sudah sering mendengar Jum'iyah Ihya Uturat, sebagian yang lain mungkin belum mendengar, sebagian ada yang kadang mendengar. Sedikit kita perlu ketahui Jum'iyah Ihya Uturat ini adalah sebuah organisasi di Kuwait. Ya. Yang ini menjadi banyak masalah di tengah salafiyin. Kenapa? Karena dia walaupun di Kuwait tempatnya, tapi dia punya andil di
berbagai belahan dunia ini, termasuk di negeri kita. Dia banyak menyumbang sumbangan-sumbangan berupa sumbangan sosial atau kitab atau gaji pada para dai atau hal-hal yang lain, sumur, aitam, ma'had, masjid. Yang jelas Ihya Ulturat ini masuk ke berbagai penjuru dunia, Indonesia, Asia, di negeri-negeri Arab, Yaman, di Bangladesh, di India, di negeri-negeri Afrika, yakni begitu menyebar. Kenapa dipermasalahkan? Karena ternyata dia memiliki manhaj yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Secara struktur mirip dengan cara-cara Ikhwanul Muslimin, ada baiatnya dan lain-lain. Secara penyimpangan, dari mulai tokohnya Abdurrahman Abdul Khaliq punya penyimpangan besar. Begitu pula tokoh-tokoh yang ada di situ. Nah, tapi sayangnya mereka baju Ahlus Sunnah, berbaju Salafiyah. Bahkan buku-buku Abdurrahman Abdul Khaliq judulnya dengan membawa nama-nama dakwah Salafiyah. Nah, mereka pun masuk ke tubuh Ahlus Sunnah dengan berbaju Salafi, berbaju Ahlus Sunnah. Nah, ini yang akhirnya menjadi problem di tengah-tengah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, beliau mengingatkan kita tentang perbedaan-perbedaan dalam memandang siapa sebetulnya Jum'iyah Ihya Ulturat ini, yang ternyata banyak dai termasuk di Indonesia terpengaruh olehnya. Beliau katakan mestinya seorang dalam menilai Jum'iyah ini melihat kepada dalil, ya, dan wajib kita mengikuti dalil. Oleh karenanya ulama mengatakan alladzi alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu itu hujjah terhadap orang yang tidak berilmu. Nah, dengan kaidah ini kita akan bersatu. Tapi kalau kita tidak memegang kaidah ini, masing-masing mengikuti dan taklid kepada pihak-pihak tertentu yang berselisih, yang akan bersatu. Kunci persatuan sebetulnya telah disebutkan oleh ulama, yaitu mengikuti ilmu, mengikuti dalil. Nah, beliau katakan ulama yang berbicara tentang Ihya Ulturat ini bisa diklasifikasikan menjadi dua secara global. Satu, ulama betul-betul tahu tentang siapa dan apa Ihya Ulturat ini, penyimpangan-penyimpangannya, gelagatnya, gerak-geriknya, kiprahnya di tengah muslimin, paham betul, sehingga mereka menghukumi bahwa Ihya Ulturat ini adalah Jum'iyah yang bukan Salafiyah, bahkan termasuk ahli bid'ah. Nah, sedikit Syekh Saleh secara global menyebutkan. Tapi kalau kita rinci memang betul mereka itu ya masuk dalam kancah politik, termasuk berdemo. Mereka juga di sebagian tokoh-tokoh mereka memuji orang-orang Syiah. Ya. Mereka juga punya baiat terhadap pimpinan mereka dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan Ihya Ulturat. Maka ulama golongan pertama ini yang mengerti benar menghukumi hukum tersebut. Beliau berikan contoh siapa, seperti ulama siapa yang betul-betul mengetahui. Beliau katakan seperti Syarabi' billah, begitu faham dan begitu mengikuti Ihya Ulturat sejak dahulu. Begitu juga Syekh Abdullah Al-Bukhari, kata beliau, dan ulama-ulama yang bersama mereka. Golongan kedua, sebagian ulama yang tahu Ihya Ulturat punya kesalahan, tapi secara global saja, sehingga mengatakan mereka indahum akhta', mereka punya kesalahan, tapi tidak punya ma'rifah yang kafiyah, pengetahuan yang cukup seperti yang dimiliki golongan pertama. Sehingga golongan kedua ini dari ulama, mereka tidak menghukumi sebagai kelompok bid'ah. Ihya Ulturat bukan sebagai kelompok bid'ah. Nah, ini golongan kedua. Terus apa kewajiban kita? Beliau mengatakan al-wajib an nutabi' ad-dalil. Jadi yang wajib kita lakukan mengikuti dalil, tidak mengikuti apa yang kita mau.
Sebagaimana dalam segala perbedaan pendapat kita mengikuti dalil. Termasuk juga ini mengikuti dalil. Mereka ulama yang berbicara dengan tegas, punya ma'rifah kafiyah, pengetahuan yang cukup tentang Ihya Ulturat ini. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita mengikuti dalil, mengikuti yang kuat. Wala nakhtalif, kita tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, bahkan kewajiban kita mengikuti dalil, dan itu manhaj salaf seperti ini. Manhaj salaf dalam menyikapi perselisihan seperti ini, mengikuti al-haq. Ya, dulu para tabi'in, para ulama seperti itu. Ketika mereka melihat orang yang mengikuti ulama yang tidak punya dalil, mereka menegur dengan keras orang-orang yang tidak mengikuti dalil. Bahkan bahayanya orang yang mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, ini bisa menyampaikan kepada bid'ah. Ya, menyampaikan kepada bid'ah karena tidak mengikuti dalil. Maka kata beliau, jadi nasihat saya kalian wahai terkhusus orang-orang Indonesia apalagi, untuk berkumpul di atas yakni dalil, ya. Dan beliau ingatkan secara global bahwa Jum'iyah ini tidaklah ma dakhala fi sahatin min sahati ahli-sunnah illa farraqathu. Tidaklah masuk dalam komunitas ahli-sunnah kecuali mesti memecah belah mereka. Dan ini buktinya. Ya, baik di Indonesia ataupun di negeri-negeri yang lain seperti itu. Kata beliau, farraqathum bil manasib bil mal, dengan kedudukan, dengan harta benda, ya, mereka pecah belah ahli-sunnah. Ya. Di Yaman misalnya, sebagian murid-murid Syekh Muqbil yang pintar-pintar diberi harta. Ya, bagaimana caranya? Hanya mereka terfitnah dengan harta, jadilah musuh-musuh dakwah yang sekarang justru mendukung gerakan-gerakan revolusi tadi. Awalnya murid-murid Syekh Muqbil yang luar biasa kecerdasannya, tapi lihat bagaimana akhirnya. Apa permulaan fitnahnya? Harta, Ihya Ulturat. Hati-hati. Ya, jadi jangan dianggap sepele hal ini. Kemudian, ya, ini diantara yang disebutkan atau diantara faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh, oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizallahu taala. Ya. Tapi qadar Allah, memang pertemuan-pertemuan yang pendek, ya, hanya antara maghrib dan isya, itu pun mungkin kurang dari itu, karena kita sampai beberapa waktu setelah maghrib dan pulang, ya, setelah adzan isya atau hampir adzan isya kita pulang, karena saya memang punya keperluan yang lain. Kemudian alhamdulillah setelah itu kita pun pergi menuju ke rumah Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya, dan kita berbincang-bincang dengan beliau dan minta kembali beliau untuk datang. Begitu juga Syekh Shalih Ubaid, kita pun meminta untuk datang ke Indonesia. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan mereka untuk bisa datang ke Indonesia, ya, dengan usaha dan doa-doa kita semua. Antum juga berdoa, insyaallah Allah Azza wa Jalla mewujudkan itu semua. Nah, di rumah Syekh Abdul Bukhari ba'da Isya, yakni beberapa waktu kita berbincang-bincang dengan beliau. Yakni di antara faedahnya, beliau jelas menganjurkan kita untuk terus talabul ilm, terus berdakwah, terus yakni membantah kebatilan bid'ah. Yakni kita membantah, tapi kemudian tidak begitu sibuk dengan bantahan tersebut, terus berjalan. Ya, yang menjadi asal kita adalah talabul ilm dan memperbanyak ilmu kita, berbanyak bekal kita dalam agama ini. Pada hari Sabtunya jamaah mulai pergi ke Makkah. Qadarullah, ketika itu tidak bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang sebetulnya sama-sama sudah kita ingin bertemu, dan Syekh pun sudah dapat berita bahwa ada orang-orang dari Indonesia, fulan dan fulan, ingin bertemu, dan beliau pun menyambut dengan baik dan menunjukkan
mempersilahkan kita untuk bertemu. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al. Ya, sampai kita di sana hari Rabu siang, hari Kamis pagi Syekh sudah mesti pergi ke Jeddah untuk pelajaran rutin di Jeddah. Syekh baru pulang hari Jumat malam. Sementara kita Sabtu siang sudah harus pergi. Harinya jemaah pergi, tapi alhamdulillah saya diizinkan oleh Amirus Safar untuk tetap tinggal di Madinah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan saya untuk bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali pada hari Sabtu ba'dal asar. Walaupun pertemuan singkat, tapi alhamdulillah sudah suatu nikmat bagi saya. Saya rasakan bertemu dengan beliau, sedikit berbincang-bincang. Walaupun beliau sebetulnya yakni mengharapkan untuk tetap menunda safar, ya, karena saya minta untuk bisa bertanya-tanya kepada beliau, tapi beliau kondisi fisiknya tidak memungkinkan sehingga beliau menunda. Tapi qadarullah, yakni waktu, ya, masalah waktu sulit, sehingga hanya berjumpa dengan beliau di waktu itu saja. Untuk kemudian di malam harinya saya pun safar bersama beberapa mahasiswa di Jamiah Islamiyah pergi ke Makkah, ya, karena direncanakan besoknya setelah maghrib akan bertemu dengan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kemudian pada hari Ahadnya sampai di Makkah. Kemudian alhamdulillah pada waktu maghrib kita bersama-sama dengan jemaah dan beberapa asatidzah yang tadi kita telah sebutkan berkunjung ke rumah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Kita sampai di sana waktu maghrib dan sholat di masjid, ya, sholat di masjidnya Syekh, bukan masjidnya Syekh, tapi masjid kecil yang di dekat rumah Syekh. Alhamdulillah ternyata di masjid itu beliau juga sholat di situ, sehingga kita bisa bertemu di masjid, ya, mengawali pertemuan di rumahnya, ya, salaman dengan beliau. Dan di antara hal yang menunjukkan tawadhu'nya beliau, biasanya kalau orang-orang Arab, ya, ingin menghormati para ulamanya atau orang-orang tua, mereka bersalaman kemudian mencium dahinya. Bersalaman kemudian dahi seorang alim itu dicium. Tapi subhanallah Syekh Rabi tidak mau, ya, walaupun sebagian tetap menciumnya karena dalam rangka ihtiram. Tapi faedah yang kita petik di sini bagaimana tawadhu'nya beliau. Tidak ingin dianggap, ya, sebagai atau diperlakukan sebagai seorang ulama, padahal beliau betul-betul ulama besar. Dan ini hal yang perlu kita tekankan. Barangkali sebagian orang yang tidak suka dengan Syekh Rabi hafizahullah mendengar nama Syekh Rabi sudah benci dan menganggap beliau bukan ulama, dan menganggap beliau ulama kecil, walaupun ulama yang kecil. Padahal subhanallah, kalau mau adil dalam menilai beliau secara ilmu, itu diakui betul-betul beliau sebagai seorang ulama. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah dahulu semasa hidupnya ketika mewasiatkan orang-orang di Madinah untuk istifadah dari ulama Madinah, di antara yang disebut Syekh Rabi. Dan bahkan sebetulnya kalau kita bercerita tentang diakuinya keilmuan beliau, satu hal yang sangat maklum di sana. Bahkan raja pun memuji beliau dalam salah satu kejadian ketika membantah orang-orang Ismailiyah, Syiah, Rafidhah. Beliau justru yang dipuji oleh raja, bagaimana membantah orang-orang Syiah tersebut. Ya, ulama yang lain belum membantah, beliau membantah dengan begitu kokoh terhadap orang-orang Syiah tersebut. Nah, baik Syekh bin Baz, Syekh Albani, ulama-ulama besar itu, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, semuanya mengakui keilmuan Syekh Rabi. Dalam akidah, dalam hadis begitu kokoh beliau. Dan betul-betul beliau membela sunnah Nabi SAW dengan gigih. Hidupnya untuk itu sejak muda.
Sampai sekarang umur 80-an lebih. Bahkan secara umur beliau lebih tua daripada Mufti Abdul Aziz Al-Syekh sekarang. Lebih tua daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama di Madinah. Sementara orang menganggap beliau ulama kecil. Ilmu, umur nggak tergambar kayak ulama muda, padahal betul-betul sudah tua. Ilman dan sinan, umurnya dan ilmunya. Nah, tapi sekali lagi lihat tawadhunya beliau. Tidak mau diperlakukan sebagaimana ulama yang lain. Mau dicium dahinya menolak, jangan. La. Tidak mau. Ala kulli hal, kemudian kita pada maghrib masuk ke rumah beliau, dan alhamdulillah ternyata di rumah beliau juga sudah ada para tulabul ilm. Di antaranya yang dulu muridnya Syekh Muqbil rahimahullah, namanya Mustafa Mubram. Di situ ada pula namanya Arafat, seorang talib ilm yang qawi juga. Ya, dan tulabul ilm yang lain ternyata sudah duduk di atau sama-sama kita menunggu Syekh Rabi dan duduk di maktabah perpustakaan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Yani nampak sekali bahwa ternyata Syekh Rabi dari secara fisik sudah begitu melemah dibanding dulu-dulu, ya. Sehingga suara beliau begitu lirih kita dengar. Makanya dibantu dengan mic untuk bicara biasa, bukan ceramah ini, ya. Sudah dibantu dengan mic supaya ngalahin dengan majelis walaupun begitu pendek karena antara maghrib dan isya, bahkan itu pun tidak lengkap. Tapi beberapa faedah dan kata-kata mutiara yang begitu indah, begitu manfaat dari beliau, hafizahullah ta'ala. Di antaranya terkait dengan beliau menanyakan tentang seorang yang dulu sangat beliau kenal dari Indonesia, yang di awal-awalnya memperjuangkan dakwah salafiyah, tapi kemudian terjadi apa yang terjadi dari penyimpangan. Dia pun menanyakan kembali tentang Ja'far Umar Thalib. Subhanallah, yang beberapa waktu lalu dia mengumumkan taubatnya di hadapan Syekh Rabi. Ternyata dalam beberapa bulan yang lalu dia menghadiri Harlah NU, ya, bersama tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh politik di Surabaya kalau tidak salah. Ya, maka berita itu pun sampai kepada Syekh Rabi. Ya, saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan al-fitnah idza darabat al-qalb intakas. Beliau mengomentari seperti itu. Fitnah kalau sudah menimpa kalbu, berbalik kalbu itu. Dulunya seorang yang memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ketika terkena fitnah sudah goyah, berbalik. Lalu beliau menyebutkan hadits Nabi SAW tentang kalbu. Ya, tu'aradul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah ini didekatkan kepada kalbu, ditimpakan kepada kalbu. Ya, didekatkan sehingga sedikit demi sedikit mengenai kalbu tersebut. Ka'ardil hasiri 'udan 'uda, seperti orang membuat tikar. Satu demi satu, ya kan, buat tikar itu. Satu helai demi satu helai sampai jadi hamparan tikar. Begitu pula fitnah menimpa kalbu, satu titik demi satu titik sehingga menjadi gelap semua. Kata Nabi SAW, fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatan sauda. Kalau ada kalbu yang menerima fitnah itu satu titik, sudah, maka akan nukitat fihi nuqtatan sauda, satu titik hitam. Ya. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatan bayda. Kalau ada kalbu yang ketika ada fitnah dia tolak, maka akan tertitik titik putih cemerlang. Sehingga kata Nabi, hatta yasir qalbain, sehingga ada dua macam kalbu. Yang pertama bayda, la tadurruhu fitnatun madamat as-samawati wal ardh. Kalbu yang putih yang tidak akan ternodai
oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Yang kedua, qalbun aswad mirbad, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Kalkuzi mujakhiyah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Kalbu yang lain menjadi hitam pekat karena fitnah itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti gelas yang tengkurap, nggak bisa mengambil faedah karena sudah tertutup. Ya, tidak bisa mengetahui yang ma'ruf, kebaikan sebagai kebaikan, tidak bisa mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Nah, beliau baca hadis itu. Nah, maka ini menjadi pelajaran buat kita untuk berhati-hati daripada fitnah. Kemudian di antara yang beliau sebutkan dari faedah, yakni beliau mengajari kita untuk zuhud terhadap dunia ini. Ya, jangan terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia. Ternyata subhanallah fitnah dunia ini walaupun harta duniawi, tapi mengarah kepada fitnah din akhirnya. Ya kan? Awalnya fitnah duniawi tapi mengarah kepada din. Agama seorang rusak karena dunia ini. Maka beliau memperingatkan. Dan satu kata-kata yang sangat berfaedah, sangat bermanfaat, kata-kata mutiara dari beliau. Kata beliau, hadzal ilm, saat-saat beliau menyebutkan dalam nasihatnya, hadzal ilm la ya'ti illa an qaumin zahidu 'anid dunya. Ilmu ini tidak sampai kepada kita kecuali dari orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, ilmu ini tidak sampai kepada kita kecuali dari orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Lalu beliau langsung mengingat Syekh Muqbil. Rahimallahu Syekh Muqbil, kana yasiru ala tariqis salaf. Rahimallahu Syekh Muqbil, sampai beliau mendoakan 4 kali saya. Rahimallahu Syekh Muqbil, rahimallahu Syekh Muqbil, rahimallahu Syekh Muqbil. Kana yasiru ala tariqis salaf. Contoh seorang ulama yang betul-betul berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti tariqatus salaf, tidak terfitnah dengan dunia. Didoakan berulang-ulang oleh beliau. Beliau ingat la ya, ketika menyebutkan Syekh Muqbil, la ya'khud an ihya' turas wala. Beliau enggak pernah mengambil dari ihya' turas, enggak pernah mengambil dari fulan. Lihat bagaimana zuhudnya beliau. Nah ini, lagi-lagi ihya' turas, fitnah dunia. Dan beliau mencontohkan dengan Syekh Muqbil rahimahullah dalam kezuhudan, dalam as-sair ala tariqis salaf, dalam berdakwah. Nah, ilmu ini datang dari orang-orang yang semacam mereka, zahidu 'anid dunya. Termasuk ulama yang lain. Ini bukan hanya kekhususan Syekh Muqbil, tapi ulama yang lain juga seperti itu. Ya. Syekh Ahmad An-Najmi juga seperti itu. Seperti sedikit akan kita sebutkan nanti tentang beliau. Kemudian beliau mengingatkan lagi untuk hati-hati minal iftitan di dunia, tergoda dengan harta duniawi. Beliau ingatkan bahwa dunia la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Dunia ini seluruhnya bi asriha tidak bisa menyamai di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun satu sayap nyamuk. Dunia ini yang di situ ada emas, ada perak, ada duit, dolar, dinar, rupiah, ada wanita, ada kedudukan, ada berbagai macamnya. Dunia itu seisinya la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Tidak menyamai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun satu sayap nyamuk. Nah, beliau ingatkan ini. Jadi kita sebagai talibul ilm, apalagi sebagai duat, mudarrisun, harus betul-betul mengingat ini. Jangan sampai tergoda dengan dunia. Dan lebih khusus ketika itu ada tulabul jami'ah, beliau mewasiatkan kepada tulabul jami'ah dan juga tentunya pada yang lain untuk sabat ala kitab sunnah, ya, untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Lalu beliau langsung menyebutkan bait Ibnu Abi Dawud, tamassak bihablillah wattabi'il huda wa la takun bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunanil lati atat ar-rasulillah tanju wa tarbahu. Langsung beliau sebutkan syair tersebut dari Ibnu Abi Dawud. Tamassak bihablillah, pegangilah hablullah, tali Allah, wattabi'il huda, ikutlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taku bid'iyan, jangan kalian menjadi ahli bid'ah.
la'allaka tuflihu, mudah-mudahan kamu beruntung. Wa din bi kitabillah, dan beragama dengan kitabullah, was sunan allati, dan sunnah yang atat an Rasulullah, datang dari Rasulullah. Tanju wa tarbahu, kamu akan selamat, dan kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ya, pada akhirnya beliau dalam kalimat yang pendek tapi penuh makna itu mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, sabat ala sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, dan ijtihad di dalam memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di waktu itu juga datang seorang dari Samitah, yaitu muridnya Syekh Ahmad An-Najmi. Ya, beliau bernama Abdullah bin Muhammad An-Najmi. Abdullah bin Muhammad An-Najmi ini adalah termasuk murid pertamanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan yang sangat dekat dengan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Datang kepada beliau, ya sedang umroh juga nampaknya, dan berkunjung kepada beliau, kemudian duduk di samping Syekh Rabi hafizahumullah taala. Beliau mengingatkan sedikit tentang Syekh Ahmad. Awal subhanallah, yakni Syekh Ahmad ditanya tentang Syekh Zaid, ya. Syekh Zaid yang masih hidup, Syekh Zaid Al-Madkhali yang juga di Samitah. Beliau mengatakan Syekh Zaid alhamdulillah hanya menyibukkan dengan mengajar. Hampir tiap malam beliau mengajar tulab. Maka Syekh Rabi pun langsung berkomentar, la istata'ul ilm bi rahatil jasad. Memang ilmu ini tidak bisa diperoleh dengan santai-santai. Nah, ucapan Yahya bin Abi Katsir al-Yamami. Kemudian beliau minta izin, kemudian naik ya ke rumah beliau di atas perpustakaannya, sehingga kita di situ tinggal bersama beberapa tulabul ilm, di antaranya Syekh tadi Abdullah bin Muhammad An-Najmi. Maka beliau pun diminta untuk memberikan sedikit faedah. Beliau pun setelah bercerita dengan Syekh Rabi, bercerita dengan kita tentang sebuah mimpi yang dilihat oleh orang tuanya tentang Syekh Ahmad An-Najmi. Mimpi-mimpi ini adalah sebagai mubasyirat, kabar gembira. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mimpi bukan sebagai suatu patokan atau landasan, tapi mimpi bisa menjadi mubasyirat, kabar gembira. Maka ini juga mimpi yang dilihat tentang Syekh Ahmad An-Najmi adalah insyaallah mubasyirat, kabar-kabar gembira tentang Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah rahimahullahu taala. Syekh Abdullah bin Muhammad ini bercerita bahwa ayahnya mimpi melihat Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi diberi kedudukan dan pangkat yang tinggi oleh kerajaan ketika itu. Pangkat yang tinggi. Kemudian setelah itu dia melihat seseorang yang juga telah meninggal. Meninggalnya setelah Syekh Ahmad. Orang ini adalah orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan yang dulu juga sering dibantah oleh Syekh Ahmad dalam buku-bukunya. Nah, orang ini melihat Syekh Ahmad kok begitu tinggi kedudukannya. Dia pun mengatakan, kenapa Syekh Ahmad kok diberi pangkat begitu tinggi, diberi kedudukan begitu tinggi, kenapa? Seolah-olah mengingkari, tidak terima. Nah, ini menunjukkan kepada kita, semoga menjadi suatu kenyataan bahwa Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala didudukkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat pada kedudukan yang tinggi. Dan kata beliau banyak mimpi-mimpi tentang Syekh Ahmad. Di antaranya juga pernah suatu ketika dilihat Syekh Ahmad di Al-Haram, mungkin di Masjidil Haram, dalam keadaan sudah berwudu dan membawa kitab dan mengatakan, saya akan mengajarkan hadis Nabi. Mimpi yang lain disebutkan bahwa seseorang melihat Syekh bin Baz rahimahullah di surga pada tingkatan yang tinggi. Kemudian ada suara di belakang sitar, di belakang tabir mengatakan, ini ada Syekh Ahmad An-Najmi juga sedang akan masuk ke dalam surga. Maka setelah itu terlihat Syekh Ahmad An-Najmi berjalan, naik, mengikuti Syekh bin Baz. Ya. Dan orang itu melihat Syekh Ahmad An-Najmi persis seperti ketika di dunia, dengan pakaian yang mengikuti sunnah Nabi SAW,
ya, tidak isbal pada pakaian setengah betisnya. Nah, ini semuanya adalah mubasyirat. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana Syekh Ahmad Najmi begitu cinta dengan para tulabul ilm, cinta dengan ilmu dan tulabul ilm, terlebih orang-orang yang asing, bukan orang Saudi, yakni orang-orang yang datang dari luar. Sangat cinta. Bahkan sebagian waktu beliau ya dilapori bahwa ini ada santri, kalau bahasa kita santri dari Yaman, muntah-muntah di malam hari, tengah malam. Beliau kata orang yang melihat yang sakit ini mengatakan biar saya akan laporkan kepada Syekh. Kata dia jangan, nanti merepotkan Syekh. Tapi subhanallah tetap disampaikan kepada Syekh. Nah, di tengah malam saya bilang sudah menyuruh anaknya, sudah kita ke rumah sakit. Tengah malam bersama anaknya naik mobil mengantar ke rumah sakit sampai pagi menunggu. Kata si orang Yaman itu, Syekh sudah nggak usah merepotkan, antum pulang ini tidak. Ya, aku harus menunggu kamu sampai pagi ditunggu. Padahal nggak ada hubungan karib kerabat sama sekali. Ini menunjukkan betapa cintanya beliau kepada tulabul ilm. Ya. Ala kulli hal, banyak kisah tentang bagaimana sikap ta'affufnya beliau, menjaga kehormatan, akhlak beliau, cintanya kepada ilmu. Ya, tetangganya bercerita, saya melihat jam 3 atau setengah 3 kurang lebih, Syekh Ahmad Najmi di luar rumah, mungkin mau ke masjid atau kemana, bawa kitab, pakai sarung bawa kitab, jam seperti itu. Nah, banyak membantu tulabul ilm dan semangat untuk pelajaran, sampai suatu saat diceritakan ya hujan, mati lampu, orang-orang pikir sudah berhentilah pelajaran, mati lampu. Kata Syekh, sana pergi ke warung beli senter itu, baterai senter itu, atau beli lilin ya, bawa ke sini. Akhirnya beli, lanjutkan pelajaran. Ya, ala kulli hal, yakni perjuangan beliau seperti dikatakan oleh muridnya ini, yakni semasa hidupnya selalu mendakwakan kepada tauhid, memperingatkan dari syirik, mendakwah kepada sunnah Nabi SAW, memperingatkan dari bid'ah, dan itu sangat ma'ruf dari tulisan-tulisan beliau. Kemudian setelah itu, yakni seorang talibul ilm juga yang cukup mumpuni juga dipersilakan untuk berbicara, yaitu Mustafa Mubrong tadi mengingatkan kita tentang bahayanya fitnah, membacakan hadis Nabi SAW, inna as-sa'ida laman junibal fitan, inna as-sa'ida laman junibal fitan, inna as-sa'ida laman junibal fitan, walaman ubtuliya fasabara fawaha. Nah, ini kebahagiaan seseorang dengan dijauhkan dari fitnah. Nabi mengulangi 3 kali dengan sighah yang menunjukkan takkid, inna, sesungguhnya as-sa'id, orang yang bahagia, laman junnibal fitan, betul-betul orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang-ulang. Dan Nabi SAW memperingatkan, kata beliau dalam hadis, inni aral fitan khilala buyutikum kamawaqi'il matar. Aku melihat fitnah-fitnah itu di sela-sela rumah kalian, di sekeliling rumah kalian, seperti turunnya hujan. Kalau kita lihat hujan, apa ada tanah yang tidak tersirami hujan? Kalau tidak terkena tetesan hujan, dia akan terkena banjirnya hujan. Diibaratkan begitulah fitnah, yakni begitu besar, begitu banyak, begitu mengerikan fitnah ini. Maka melalui sedikit nasihat beliau mengingatkan bahayanya fitnah ini, dan bahkan beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, man yushrif laha tastashrikuh, orang yang berusaha mencoba-coba untuk melihat-lihat, menengok-nengok fitnah itu, dia akan terseret kepada fitnah. Jadi betul-betul bahayanya fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dua-duanya semua. Fitnah terkait dengan pemikiran-pemikiran ataupun fitnah-fitnah duniawi. Orang-orang yang coba-coba masuk, coba-coba melihat fitnah-fitnah itu, coba-coba ya iseng-iseng
Kata Nabi SAW, man yushrif laha tastashrifuh. Orang yang coba-coba melihatnya, coba-coba masuk, ia akan terseret oleh fitnah tersebut. Nah, oleh karenanya, yakni kita harus berhati-hati daripada fitnah ini. Ya, apa yang tadi kita sebutkan dari nasihat ulama yang hampir semuanya mengingatkan kita pada fitnah. Dan memang kita ini di zaman fitnah. Dan Nabi telah meringatkan fitnah yang yuraqiqu ba'daha ba'dha. Sebagian membuat tipis yang lain. Semakin tipis iman, semakin tipis kekokohan agama kita karena fitnah-fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman-zaman fitnah sehingga kita harus berhati-hati dari berbagai macam fitnah ini. Dan satu hal yang diingat oleh ulama, ya, hendaknya kita ini banyak menjaga ra'sumal, modal kita. Jangan berpikir untung dulu dalam masalah fitnah ini. Artinya kita ini harus menjaga keselamatan diri kita dulu. Ya, ada sesuatu yang belum jelas, jangan kita memikirkan untuk yang belum jelas itu, sementara bisa berakibat hilangnya modal kita, agama kita yang kita pegang. Ya, ini ra'sumal kita, modal kita. Dalam pergaulan kita dengan seseorang, dalam memilih guru, hati-hati. Kita lebih baik menjaga modal kita sebelum kita memikirkan untung. Ini yang banyak diingatkan oleh ulama. Al-hifadz ar-ra'simal. Menjaga modal kita, pokok harta kita, pokok kekayaan kita, yaitu agama kita ini, sebelum kita memikirkan tambahan-tambahan untung, faedah-faedah yang bersifat ilmu dan yang lain. Nah, yakni kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk berjalan di atas manhaj yang benar. Semoga Allah istiqomahkan kita di atasnya, dan sampai kita kemudian bergeser manhaj kita karena kita terpengaruh oleh pergaulan ataupun kesalahan dalam talabul ilm. Kemudian pada yakni kita di rumah Syarabi sampai waktu makan malam, dan sampai akhirnya kita pulang. Setelah itu kemudian di hari berikutnya kita bertemu dengan Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, yang juga telah antum kenal dulu, pernah ke negeri kita untuk menyampaikan daurah atau ikut serta dalam daurah musyarakah. Dan di situ alhamdulillah yakni beliau juga memberikan beberapa faedah, tapi lebih banyak terkait dengan masalah-masalah yang diantaranya masalah-masalah mustalah, ya, ilmu-ilmu mustalah hadis dan masalah-masalah yang lain. Alhamdulillah di situ kita ba'dal asr berangkat, kemudian sampai maghrib di rumah beliau, dan ba'dal maghrib kita pun pamit dari rumah beliau. Nah, ini beberapa, kemudian ini pada hari Senin, ya kalau tidak salah. Nah, hari Senin, pada hari Selasanya kita sudah berangkat pulang ke Indonesia, ya, melalui jalur Yaman kembali, kemudian sampai ke Indonesia pada hari Jumat. Inilah yakni sekilas perjalanan yang kita jalani atau yang kami jalani. Yakni sekali lagi apa yang kita ceritakan ini tidak lain yakni untuk mengambil ibrah dan faedah-faedah dari para ulama. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat, ya, dari nasihat para ulama tersebut. Nah, kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.